Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kawan-kawan, di video kali ini kita akan menyampaikan kembali bagaimana cara kita untuk menanam pohon buah tin yang kita dapatkan dari online ataupun kita order dari online ya. Dan di sini udah ada beberapa batang yang memang kebetulan nyampe nih tadi pagi. Udah agak siangan deh gitu ya. Jadi kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk penanamannya. Di sini ada 15 batang. Ya, 15 batang yang kita hadirkan di sini. hadirkan artinya disiapkan gitu ya. Jadi pada saat kawan-kawan mendapati pohon buah tin yang didapatkan dari order itu nggak memiliki daun seperti ini, nggak jadi masalah ini ya. Jadi jangan sampai ada komplain kawan-kawan kok daunnya nggak ada gitu ya. Nggak penting daun. Kenapa? Karena dalam pengiriman tersebut dia daun memang dikurangi secara keseluruhan, nggak jadi masalah. Untuk apa itu? Mengurangi penguapan. Sebab ketika pengiriman nanti ketika banyak daun yang disisakan di batangnya ini, maka dia bakalan banyak untuk menyerap air pada media tanaman ini, media cangkoknya ini ya. Dan kemudian dia akan menyerap begitu banyak air. Kalau seandainya daunnya banyak, kemudian di media cangkoknya nanti kering. Setelah kering nanti dan dia kehabisan air ya, atau kelembaban media cangkoknya, maka tanaman ini pun bakal kering juga kawan-kawan. Nah jadi seperti itu, dia daun itu membutuhkan air dan itu diserap dari akar. Maka oleh sebab itu ketika kita mendapatkannya, maka nggak masalah tidak ada daun. Bahkan kalau saya sendiri, kalau daunnya banyak itu langsung saya buang daunnya, kemudian paling saya sisakan satu aja di ujung. Nih, orang yang udah tahu pengiriman dia bakalan lebih aman melakukannya seperti ini. Dan kemudian orang yang pernah mengirim dan tahu dengan teknik seperti ini, dia pasti akan mengatakan kalau pengirimannya itu tepat dengan cara melakukannya seperti ini ya. Kita pun kalau ngirim ke tempat lain sama seperti itu. Jadi cuman batang aja sama media cangkok. Kalaupun dia tanaman yang sudah di dalam polybag, itu pun pasti akan kita hilangkan daunnya, kemudian dikirim. Nah gitu ya kawan-kawan. Jadi setelah sampai dia pengirimannya ke kita terima, kemudian saat itu kita buka, dan saat kita buka jangan langsung ditanam, tetapi kalau bisa itu kita biarkan dulu biar dia beradaptasi dengan kondisi di sekitar kita. Yang awalnya panas jadi nggak langsung berubah dingin, yang awalnya dingin nggak jadi langsung berubah panas. Jadi kita sesuaikan dulu di tempat yang teduh, kita biarkan dulu ya, jangan dijemur, kita biarkan aja di tempat yang teduh supaya dia bisa beradaptasi lah, bahasanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita buka sambil kita menunggu agak 15 menit sampai 30 menit, lalu kita siapkan ini lagi. Kita siapkan apa nih? Ini bawang merah dengan bawang putih. Saya siapkan bawang merahnya 3 siung, 3 butir, lalu bawang putihnya 1 siung. Ini untuk apa fungsinya? Untuk ZPT. Bawang merah ini untuk perangsang tumbuh ya, dia mengandung zat perangsang tumbuh untuk mempercepat pertumbuhan akar. Kemudian juga dia untuk menjaga daya tahan daripada tubuhnya si pohon ini, supaya nggak lemah gitu. Jadi kalau cangkok ini kan dia harus memiliki energi yang lebih lagi ya. Jadi kalau cuma 1 ataupun 2 batang cukup 1 siung aja bawang merahnya. Kalau bawang putihnya ini untuk apa? Untuk pestisida, mencegah jamur, dan kemudian juga termasuk ada antiseptiknya di dalamnya yang berbahan alami kawan-kawan. Jadi pada saat penanaman mungkin di situ tanamannya belum adaptasi, tapi tanahnya itu ada jamurnya, ada patogennya, jadi bisa dihalau dengan ini ya. Kemudian yang ketiga apa yang kita siapkan? Yang kita siapkan itu ada air. Saya menggunakan air ya, air hujan boleh, pokoknya air yang bersih deh. Kemudian kita siapkan, lalu kita rendam aja dulu untuk bawangnya. Sementara kita akan membuka media cangkoknya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kita rendam dulu supaya airnya itu mendapatkan kandungan dari bawang ini. Ini dia kawan-kawan, ada semut yang jatuh
Kita selamatkan dulu semutnya nih. Nah, dia masih hidup, jangan dimatiin, nggak masalah ya. Semut, lalu kita remas-remas kalau bisa. Oke kawan-kawan, sambil kita tunggu ini supaya airnya tercampur ya, homogen dengan kandungan bawangnya, kita sementara membuka dari media cangkoknya dulu ya. Ini airnya cukup dapat merendam media cangkoknya saja, bukan sama batangnya itu enggak ya. Biarkan dulu, kemudian kita urus ini dulu. Nah kawan-kawan, kalau seandainya ini dirasa cuaca di daerah panas, kalau ini mendung sekarang ya. Jadi kalau panas, setelah kita buka seperti ini, lalu rendam saja langsung ke dalam air yang kita sediakan tadi yang telah bercampur dengan bawang. Ini dia kawan-kawan ya, kita campur saja. Sebenarnya ini bertujuan untuk terangsang akar sekali. Jadi kalau seandainya ditanam, medianya ini tidak lagi kering. Kadang-kadang itu kesalahan ya, pada saat kita menanamnya kita tidak merendamnya, sehingga media tanam itu dan media cangkoknya itu masalah. Oke, kita terus. Kering banget. Sangat kering. Yang bahaya nih kalau seandainya tidak direndam, dia bakal kering. Nanti area media cangkoknya kering. Walaupun media tanamnya nanti basah, tapi ini kering. Biasanya dia kering juga. Jadi udah kita buka nih, kawan-kawan. Kita rendam di sini, cukup di media tanamnya aja, nggak usah sampai ke batangnya tentunya. Nah, selagi ini direndam kawan-kawan, maka yang kita persiapkan sekarang adalah media tanamnya kawan-kawan ya, media tanamnya. Yuk kita persiapkan media tanamnya kawan-kawan. Ke sana. Nah ini dia kawan-kawan, ini udah kita siapkan tanahnya, tanah yang udah dipuasakan.
Ingat, dia tanah yang gembur dan subur ya. Dia tanah juga hitam, kemudian dia gembur. Kemudian selanjutnya yang kita siapkan adalah polybag kawan-kawan. Nih, polybag saya udah siapkan, polybag bekas. Udah pernah dipakai. Isinya udah kita pindahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sekam. Kalau misalkan kawan-kawan punya sekam silahkan pakai, kalau misalkan nggak punya juga nggak jadi masalah, karena saya perhatikan banyak juga orang yang menanam pohon buah tin ini tidak menggunakan sekam ya, banyak. Bahkan kalau misalkan mereka yang menanam pohon buah tin itu di tanah langsung, mereka nggak pakai sekam sama sekali, langsung ditanam ke tanah ya. Jadi sekam ini sebenarnya nggak wajib kawan-kawan, ini hanya untuk menghemat media aja, dan kemudian medianya supaya gembur gitu aja ya, gemburnya jadi lebih lama dia. Kemudian yang selanjutnya ada kompos di sini. Kita menggunakan kompos dari tandan kelapa sawit ya, itu yang kita siapkan. Kalau misalkan kompos ini saya sarankan wajib ada. Kalau seandainya tidak ada kompos, kawan-kawan bisa menggunakan kohe yang sudah matang ya, kotoran hewan, baik itu kambing, ayam ataupun sapi, silakan ya. Ini kita siapkan dulu tanahnya dan kita campurkan karena kebetulan ada sekam. Oke. Alhamdulillah baru berhenti hujannya kawan-kawan. Jadi sempat tadi hujan-hujanan, sebenarnya udah saya tanam juga nih beberapa nih. Ya udah saya tanam juga beberapa supaya nggak kesorean. Jadi saya tanam duluan. Jadi ini kita tunjukin aja cara untuk menanamnya kawan-kawan ya. Nah, tinggal sedikit lagi ya biar nggak keburu maghrib. Nah, untuk pertama memang kalau misalkan bisa kita ini nanamnya di waktu sore hari ya, walaupun nggak hujan tetapi tetap di waktu sore hari. Kemudian ini tanahnya udah kita campur dengan sekam. Untuk perbandingannya kita nggak ada perbandingan baku, cuman kalau banyak konten yang menyampaikan itu perbandingan 1:1 aja, 1 sekam 1 banding tanah. Yang sebagian ada yang menyampaikan pakai 1 banding kompos juga ya, tapi saya komposnya terakhir nih. Jadi saya buat seperti ini dulu. Ini pertama sekam dengan tanah ya. Saya kira-kira aja gini. Pokoknya kalau udah kira-kira gembur, udah ya. Kemudian kita masukkan dulu nih, ini tanah dengan sekam aja dulu. Kita masukkan dulu ke dalam medianya seperti ini. Sebenarnya kalau untuk fresh cangkok alangkah baiknya memang di polybag dulu aja kawan-kawan. Kenapa? Supaya mudah untuk memindahkannya. Sebab di fresh cangkok ini dia nggak bisa langsung kena matahari langsung, dan kemudian nggak bisa kena hujan secara langsung gitu loh, terlalu banyak. Jadi kita kasih dulu atau kita masukkan dulu medianya ini sekitar 1/3 ya, 1/3 kita padatkan di bawahnya. Nah, kemudian setelah itu kita campurkan kompos dengan bagian yang di atas, dengan bagian atasnya. Ini kita gunakan kompos kira-kira aja 1 genggam atau 1,5 genggam ya. Kita tambahin dengan sekamnya. Kenapa kita lakukan hal seperti ini? Karena kalau kita langsung campurkan di dasar, pada saat kita siram nantinya yang kita tanam itu nggak ada gunanya gitu. Jadi pada saat kita siram, maka pupuknya itu malah hilang aja ke bawah. Nah, maka ini di bagian atas kawan-kawan gitu. Jadi nggak ada gunanya kawan-kawan kalau seandainya kita taruh di bagian dasarnya langsung, dia bakalan habis gitu ya. Jadi ini kita kasih alas dulu sedikit aja, kemudian kita tanam kawan-kawan. Nah seperti ini.
ya. Udah di setengah bagian, kemudian yang udah dicampur dengan komposnya baru di bagian atas. Gitu. Nanti pada saat kita siram, kandungan dari komposnya itu akan turun sehingga mengenai bagian dasar yang kita masukkan di awal tadi. Dan dialah yang menampung nanti untuk apa namanya, kandungan komposnya itu, gitu. Jadi kalau kita taruh di bagian dasar itu mau bazir. Rasa saya begitu, ini kebiasaan saya aja, ya. Kita tanam sampai lebih, kita sisakan agak 2 sentian dari bibir polybag. Mau planter bag, mau di lempot ya silahkan, sebenarnya nggak jadi masalah. Oke, setelah seperti ini jangan lupa kita baca Bismillah ya, tadi lupa kita nyampeinnya. Kebanyakan ngomong. Lalu kita baca Subhanal Ba'itsil Baris sebanyak 4 kali. Oke, setelah itu baca sholawat kalau bisa. Udah kita tanam, lalu kita tempatkan di tempat yang teduh. Ini dia kawan-kawan. Saya meletakkannya tempat yang teduh seperti ini, artinya terhalang dengan pohon yang lainnya. Jadi bukan berarti tempat teduh itu dia tidak terkena cahaya matahari, tidak, tetapi terhalang dengan pohon yang lainnya, artinya dia tidak terkena matahari secara langsung. Begini kita letakkan, dan saya meletakkannya di atas pot ataupun polybag tanaman lain. Itu fungsinya pada saat kita menyiram, jadi pupuk yang di bawah ini akan ditampung oleh tabulan pot yang di bawahnya, gitu kawan-kawan, ya. Jadi kita siram dulu. Ini khusus di bagian dekat apa namanya, media cangkoknya ya, karena dia bagiannya belum padat. Jadi supaya dia padat, tidak banyak angin yang masuk, tidak menyebabkan dia kering, gitu. Dan kemudian nih kawan-kawan, jangan terlalu jangan terlalu teduh tempatnya, sebab pada saat kita menyiram dengan yang banyak seperti tadi, kemudian dia terlalu teduh tempatnya, media tanamnya ini terlalu basah, dan kemudian basahnya itu lama dia menahan air, itu yang menyebabkan busuk akar, sehingga pohon tin yang kita tanam itu akhirnya mati kawan-kawan, busuk akar, ya. Jadi kalau bisa dia tetap di luar ruangan, kemudian dia terkena matahari. Kalau saya usahakan terkena matahari pagi saja sekitar 2 jam. Kemudian setelah itu dia di sebalik dinding ini, untuk mataharinya udah terhalang lagi kawan-kawan, ya, udah terhalang, nggak panas lagi sampai sore. Nah, kita tunggu di sini sampai berdaun 3, kemudian barulah kita pindahkan dia ke tempat yang terkena panas matahari secara langsung kawan-kawan. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan begitu aja. Lengkap sudah yang disampaikan kepada kawan-kawan cara menanam pohon tin ini, dan mudah-mudahan suka yang menontonnya, suka dengan videonya, dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hujan.